Video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Fight Break Spear. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan kelima klan yang sedang berkelana mencari harta karun nenek moyang mereka. Namun di perjalanan kelima klan ini mendapatkan serangan dari klan lain yang sangat jahat yang disebut klan Aula Jiwa. Lalu adegan berpindah ke seseorang anak muda yang bernama Xiao Yan, sedang berlatih ilmu bela diri. Di saat dulu, semasa ia berumur 9 tahun, ia merupakan pendekar yang sangat hebat dan ia merupakan anak kebanggaan klan Xiao. Semua anak seumurannya tidak ada yang bisa menandinginya. Lalu sang ibu yang sedang pergi mencari harta karun bersama keempat klan lainnya mendapatkan musibah dan sang ibu sekarang menderita penyakit yang aneh. Ibunya memberikan sebuah cincin dan berpesan untuk menjaga cincin tersebut. Lalu, tetua dari kelima klan menuduh sang ibu yang telah berkhianat dan menuduhnya yang telah merencanakan musibah itu agar ia bisa mengambil sendiri harta karun tersebut. Tentu saja, ibu Xiaoyan ini tidak mau mengaku karena ia tidak pernah berkhianat. Akhirnya, sang ibu bunuh diri untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Gara-gara tindakannya itu, semua klan menuduhnya adalah seorang pengkhianat. Xiaoyan yang kecil tentu saja tidak terima kalau sang ibu dikatakan pengkhianat oleh semua orang. Tidak cukup sampai di situ, suaminya juga dituduh bersengkongkol dan mengambil harta karun tersebut. Sang ayah pun membuktikan dirinya tidak bersalah dengan menghapus kekuatannya sendiri. Itu ia lakukan sebagai bukti kalau klan Xiao tidaklah bersalah dan bukan pengkhianat. Dan semenjak kejadian itu, selama 7 tahun, kekuatan Xiaoyan tidak ada peningkatan. Bahkan kekuatannya terus saja menurun, meskipun ia selalu berlatih dengan keras. Singkatnya, kelima klan mengadakan sebuah pertunjukan untuk mengukur seberapa tingginya kekuatan anak muda dari kelima klan tersebut. Semua anak muda memiliki kekuatan tingkat 5, bahkan ada yang tingkat 7. Namun Xiaoyan hanya memiliki tingkat ketiga, yang membuat dirinya selalu dihina oleh semua orang dan dihina oleh keempat klan lainnya. Ia memiliki adik angkat yang bernama Xiao Er, dan adiknya ini memiliki sifat manja dan penyayang terhadap Xiaoyan. Sesekali ia selalu dibuli oleh anak muda dari klan lainnya karena dianggap lemah. Karena itu, ia terus berlatih dan tidak peduli kekuatannya tidak bertambah, namun ia tetap berlatih agar tubuhnya menjadi kuat. Singkatnya, ia dipinta oleh sang ayah yang merupakan pemimpin salah satu klan yaitu klan Xiao untuk menjaga toko obat sahabat ayahnya itu. Tentu saja Xiaoyan menolak karena ia ingin menjadi pria petarung, bukan pria penjaga toko obat. Ayahnya sendiri pun juga meremehkan Xiaoyan karena selama 7 tahun ini kekuatannya tidak ada peningkatan sama sekali. Maka dari itu, sang ayah terus memaksanya untuk menjadi pria penjaga toko obat dan melupakan impiannya untuk menjadi seorang petarung. Karena paksaan itu yang membuat dirinya mau tidak mau menuruti perintah sang ayah. Ia pun akhirnya bekerja di toko obat, namun tingkahnya seakan acuh tak acuh terhadap pekerjaannya. Ia pun merasa kesal karena sang ayah juga menghinanya. Ia meluapkan amarah dengan memukul pohon tersebut, namun tiba-tiba ia tak sengaja masuk ke dalam sebuah dimensi lain. Di sana ia terkejut karena bertemu dengan seseorang yang tak ia kenal. Ternyata pria tua itu merupakan guru dari ibunya Xiaoyan, dan dimensi itu merupakan sebuah pavilion yang berada di cincin milik Xiaoyan. Pria tua itu pun menceritakan kalau pavilion itu adalah harta karun yang banyak dicari oleh orang-orang dan dicari oleh kelima klan. Ternyata selama ini ibunya Xiaoyan telah mendapatkan harta karun itu, yang ternyata berupa dimensi yang di dalamnya ada pavilion, yang dimana apabila pavilion itu jatuh di tangan orang yang salah, maka akibatnya bisa fatal. Pavilion itu memiliki sumber kekuatan yang sangat besar, dan pria tua itu sudah meninggal 7 tahun yang lalu dan dipinta oleh ibunya Xiaoyan untuk menjaga tempat itu. Ternyata Xiaoyan selama ini kekuatannya tidak bertambah karena kekuatannya sudah diserap oleh pria tua di sana agar bisa bertahan hidup di pavilion itu. Tentu saja Xiaoyan merasa marah
karena usahanya berlatih selama 7 tahun menjadi sia-sia dan ia selalu dihina oleh orang-orang karena dianggap sampah. Tak lama kemudian ia pun dikeluarkan dari dimensi itu. Singkat cerita, Xiaoyan mendatangi pria tua tadi. Karena kekuatannya selama ini telah diserap olehnya, Xiaoyan pun meminta agar ia diajarkan beberapa jurus agar ia bisa kuat kembali. Namun pria tua itu tidak mau mengajarkannya. Xiaoyan yang kesal lalu mengembalikan cincin itu dan menganggap pria tua itu adalah orang yang pengecut. Pria tua itu mengatakan kalau Xiaoyan mau diajarkan beberapa jurus, ia harus memanggilnya guru. Namun Xiaoyan menolak memanggilnya guru. Ia pun mengambil cincin itu kembali dan keluar dari sana. Singkat cerita, kita dibawa ke salah satu klan yang bernama Klan Nalan. Ketua dari Klan Nalan mengatakan kalau saat ini klan mereka memiliki sebuah janji untuk menjodohkan cucunya, yaitu Yaran, kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang mengetahui kalau ia sudah dijodohkan dengan Yaran tidak membantah sama sekali dan tetap menuruti perjodohan itu. Lalu di lain tempat, ayah Xiaoyan didatangi oleh salah satu prajurit klan Nalan yang bernama Gu yang memberikan sebuah obat yang dimana obat itu dapat mengembalikan kekuatan ayahnya Xiaoyan ini sekitar 70-80%. Tapi obat itu ada timbal baliknya, yang ternyata ketua dari klan Nalan ingin membatalkan perjodohan tersebut. Sang ayah tentu saja marah dan mengembalikan obat itu. Lalu sang ayah berkata kalau mau membatalkan perjodohan ini, ketua klan Nalan harus datang menemuinya. Singkatnya, klan Nalan datang ke rumah klan Xiao. Di sana suasana tegang sudah dapat dirasakan. Di saat Xiaoyan memberikan hormat kepada ketua klan Nalan, secara tiba-tiba ketua klan Nalan meminta untuk membatalkan pertunangan itu. Bukan tanpa alasan, ia tahu kalau saat ini Xiaoyan sangat lemah dan kekuatannya jauh dari cucunya sendiri, yaitu Yaran. Ia tak mau menjodohkan kepada pria yang lemah. Tentu saja perkataannya itu membuat Xiaoyan menjadi kesal. Ia pun bertindak kurang ajar kepada ketua klan Nalan tersebut dan menandatangani surat pembatalan pertunangan itu secara tidak sopan. Yaran lalu mengatakan kalau Xiaoyan mau harga dirinya tidak diremehkan, Xiaoyan harus bertarung dengannya dan mengisi surat perjanjian bertarung 3 tahun kemudian. Xiaoyan sendiri tidak mau menunggu 3 tahun lagi, ia mau bertarung dengan Yaran sekarang. Tiba-tiba pertarungan pun terjadi, yang dimana di saat Xiaoyan hendak diserang, sang ayah mencoba melindunginya. Melihat semuanya itu, ia pun kesal dan langsung menyerangnya. Namun Xiaoyan yang sangat lemah tentu saja mudah dikalahkan. Ia pun sampai-sampai dipinta untuk memakan kertas perjanjian bertarung itu. Setelah itu, Xiaoyan berjanji akan mengalahkan Yaran 3 tahun lagi dan akan membalaskan kejadian memalukan itu yang sudah mempermalukan klan Xiao. Dengan penuh luka, ia pun memakan kertas tersebut. Sang ayah hanya bisa terdiam meratapi klannya sudah dipermalukan oleh klan Nalan. Setelah itu, Xiao Er tak terima kalau kakaknya dipermalukan seperti itu. Ia juga membuat perhitungan kepada Yaran dan akan membalaskan dendam kakaknya itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Dikala itu, Xiaoyan menemui pria tua itu. Pria tua di sana tahu kalau Xiaoyan baru saja dipermalukan oleh klan Nalan. Saat ini Xiaoyan masih memiliki kekuatan tingkat 3, yang dimana kalau ia berlatih selama 3 tahun, ia pasti hanya naik ke tingkat 5, dan tentu saja ia tetap tidak bisa mengalahkan Yaran. Pria tua di sana memberikan ia sebuah pil yang dapat membangkitkan kekuatan di tubuhnya agar cepat naik tingkat. Ia pun berlatih di malam hari, dan sang ayah melihatnya sedang berlatih dengan sangat keras. Lalu, Xiaoyan akhirnya memanggil orang tua itu dengan sebutan guru tua.
Dan di sini, guru tua itu akan membantunya untuk membangkitkan kembali kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan selama 7 tahun ini. Sang guru mau mengajarinya bukan tanpa sebab. Ia merasa berhutang budi terhadap ibunya Xiaoyan yang sudah merelakan nyawanya sendiri untuk pavilion tersebut. Agar nyawa sang ibu Xiaoyan tidak sia-sia, ia pun akan mengajarinya beberapa ilmu bela diri tingkat atas dan akan membuat Xiaoyan memiliki kekuatan tingkat 9, yang dimana tingkat 9 adalah kekuatan tingkat akhir. Biar mudah untuk penyebutannya, aku sebut saja kekuatan level 9. Oke, lanjut. Namun sebelum itu, Xiaoyan harus melakukan serangkaian tes dulu, yaitu ia harus bisa mengalahkan kalajengking raksasa yang memiliki kekuatan level 3, sama seperti dirinya saat ini. Tanpa rasa takut, ia pun langsung melakukan tes tersebut. Pesan oleh gurunya, kalajengking itu sangat berbisa, dan tak sedikit orang yang memiliki kekuatan level 5 masih kalah melawannya. Tanpa memperdulikan ocehan dari sang guru, ia pun langsung menyerang monster tersebut. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Bermodalkan sebuah tombak, ia pun tanpa ragu berduel dengan monster tersebut. Sesaat, ia sedikit kewalahan dan terkena tusukan dari ekor kalajengking yang sangat berbisa. Namun pada akhirnya ia pun berhasil menghancurkan monster tersebut dengan menusuk tombak tepat di kedua matanya. Singkatnya, ia terbangun dari pingsan dan sudah berada di kolam berenang yang berisikan air yang dapat menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Lalu Xiaoyan akan diajari cara menggunakan api biru, dan api itu dapat dikeluarkan apabila seseorang memiliki bakat terpendam. Namun anehnya, Xiaoyan secara tiba-tiba bisa mengeluarkan sebuah api dari jarinya. Sang guru pun terpana karena hanya dengan sekali lihat, Xiaoyan dapat meniru api tersebut. Sang guru berkata kalau Xiaoyan memiliki bakat terpendam di dirinya. Setelah itu, ia pun diajari jurus pukulan 8 ekstrim, yang dimana jurus itu sering digunakan oleh orang yang memiliki kekuatan level 9. Karena pada dasarnya Xiaoyan ini memiliki bakat yang luar biasa, tentu saja ia dengan mudah mempelajari jurus tersebut. Lalu tiba-tiba, ia terbangun dari dimensi itu dan tak sengaja menjatuhkan air. Ia pun dibuli oleh rekan seperguruannya dan ia selalu disuruh membersihkan lantai setiap latihan karena dianggap pria yang lemah. Hinaan demi hinaan ia dapatkan, namun ia selalu bersabar dan tidak pernah melawan. Xiao Er selalu membantunya di saat ia sedang dihina oleh orang lain. Oke, lanjut. Ia pun mencoba menyatukan kekuatan Qi dalam tubuhnya, namun selalu gagal. Lalu, ia tahu kalau ada sebuah obat terlarang yang dapat membuat seseorang langsung menaik pesat kekuatannya menjadi level 9. Sang guru awalnya menolak memberikan obat itu karena apabila Xiaoyan tidak mampu menahan rasa sakit itu, ia seketika akan tewas. Namun Xiaoyan yang memiliki ambisi besar untuk menjadi kuat, ia pun tidak memperdulikan konsekuensi itu. Obat itu pun dimasukkan ke air. Gumpalan darah yang keluar dalam waktu singkat langsung merayap memasuki tubuhnya dan menyatu dengan pembuluh darah, yang dimana itu dapat membuat aliran Qi miliknya menjadi terhubung satu sama lain, yang menciptakan kekuatan level 9 dengan seketika. Ia pun berteriak kesakitan. Namun ia dapat menahan rasa sakit itu karena selama 7 tahun terakhir ia selalu belajar bela diri dengan sangat keras yang membuat tubuhnya menjadi sangat kuat. Singkatnya, ia telah terbangun dari pingsan dan ia pingsan selama berhari-hari. Namun ia tak usah khawatir karena guru mengatakan dimensi itu memiliki waktu yang sangat lambat daripada di dunia manusia. Perbedaan waktu itu sekitar 100 tahun di dunia dimensi sama dengan 7 tahun di dunia manusia. Ia pun mencoba kekuatan di tubuhnya, dan hasilnya sangat luar biasa, sampai-sampai sang guru ikut tersenyum melihatnya.
Singkat cerita, seluruh petarung dihampiri oleh beberapa guru akademi yang akan menguji mereka. Dan barang siapa yang berhasil lulus tes, mereka akan memasuki akademi Jiannan. Di sana ada seorang guru bernama Hang Feng dan guru lainnya yang bernama Ye, dan terakhir guru wanita bernama Lin. Namun Hang Feng sesaat memperhatikan Xiaoyan yang saat itu tidak berani untuk bergabung karena ia dicap sebagai pria yang lemah dan juga gagal. Hang Feng tiba-tiba menanyakan anak dari ketua Xiao yang saat dulu masih memiliki kemampuan level 9. Ketua Xiao mengatakan kalau anaknya sekarang mengalami banyak kemunduran dan tidak berbakat seperti dulu lagi. Lalu Xiaoyan dipanggil ayahnya untuk memberikan hormat kepada ketiga guru akademi di sana. Namun di sini, Hang Feng menunjukkan sikap kurang ajar dengan mengatakan kalau ibu Xiaoyan merupakan seorang pengkhianat. Sikapnya itu seketika dihentikan oleh ketua Xiao. Hang Feng lalu memegang pundaknya dan seketika ruang dimensi pavilion menjadi gelap dan ia memandang Xiaoyan seperti menaruh kecurigaan kepadanya. Ternyata Hang Feng merupakan salah satu murid dari sang guru tua dan Hang Feng juga yang telah melukai ibunya Xiaoyan berserta dirinya di saat mencari harta karun 7 tahun yang lalu. Maka dari itu, sang guru tua akhirnya memutuskan untuk menjaga harta karun itu yang berupa dimensi yang saat ini mereka pijaki, agar dimensi itu tidak jatuh ke tangan Hang Feng, karena sang guru meyakini Hang Feng memiliki niat yang jahat. Demi bisa lulus dalam ujian masuk Akademi Jiannan, Xiaoyan akhirnya berlatih keras untuk menyempurnakan jurus pukulan 8 ekstrim. Dan part pertama pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.